Kejadian ini dialamin sama sepasang suami istri yang udah menikah 7 tahun. Suaminya namanya Pak Malik dan istrinya Bu Dewi. Pak Malik sekitar umur 30 tahun dan Bu Dewi umurnya 34 tahun. Oke. Jadi lebih tua Bu Dewi 4 tahun Moebi. Oke. Ini di Jakarta semua base-nya mereka. Iya, di Jakarta Moe. Jadi sepanjang pernikahan 7 tahun ini tuh Pak Malik selalu kepengen punya anak dari Bu Dewi. Dari tahun pertama menikah, cuma Bu Dewi ini gak pernah mau punya anak. Alasannya selalu mau fokus karir, sama gak mau badannya tuh melar. Wow. Bu Dewi tuh cantik banget Moebi. Putih, tinggi, badannya bagus, kayak idaman laki-laki pada umumnya. Sebenarnya Pak Malik tuh udah rada gak nyaman juga di pernikahan ini sama Bu Dewi. Karena mereka berdua sama-sama sibuk banget dan cuma ketemu tuh malam doang pas pulang kerja. Jadi Pak Malik nyari kesibukan sendiri. Abis pulang kerja dia nge-gym dulu baru pulang ke rumah. Nah di tempat gymnya dia ketemu Moebi sama cewek. Dan ketemu cewek ini tuh gak sengaja berkali-kali di tempat gym ini. Oke. Awalnya Pak Malik cuma kayak curi-curi pandang doang. Tapi lama-lama diajak kenalan sama Pak Malik. Namanya tuh Mutia. Dia umurnya 40 tahun dan masih single. Oke. Tapi karena masih rajin olahraga sama hidup sehat, jadi mukanya tuh masih tetap muda dan kayak menarik gitulah. Selama nge-gym mereka jadi sering ngobrol bareng sama makan bareng juga kalau udah selesai nge-gym. Pokoknya singkat cerita mereka jadi saling jatuh cinta dan ngejalanin hubungan mereka tuh diem-diem gitu. Nah alasan Pak Malik bisa sama Mutia juga simpel banget. Karena Mutia orangnya lembut dan perhatian banget sama Pak Malik. Tapi beda sama Bu Dewi yang kalau ngomong tuh nadanya tinggi dan semaunya dia aja. Nah sekitar 6 bulan Pak Malik ngejalanin hubungan rahasianya sama Mutia. Gak lama ketahuan sama Bu Dewi. Di situ Bu Dewi marah banget, semua kata kotor keluar dari mulutnya Bu Dewi. Dan karena si pride-nya Bu Dewi ini juga tinggi, akhirnya dia minta cerai. Tapi sebelum cerai dia ngadu dulu ke orang tuanya Pak Malik. Tapi karena orang tuanya Pak Malik juga tahu sifatnya si Bu Dewi ini, jadi orang tuanya tuh cuma sabar-sabarin Bu Dewi dan nawarin dibeliin apartemen mewah di daerah Jaksel. Akhirnya karena Bu Dewi juga agak matre, jadi dia setuju. Akhirnya mereka cerai dan Pak Malik gak lama tuh nikah sama Mutia. Oke. Orang tua Pak Malik juga seneng banget karena itu tadi. Mutia orangnya lembut, ngayomin Pak Malik. Pokoknya bedalah sama Bu Dewi yang cuek. Kehidupan Pak Malik tuh jadi bahagia banget semenjak sama Mutia, apalagi semenjak Mutia hamil. Pas menjelang mau melahirkan, karena umurnya Mutia udah 40 tahun, di situ Mutia gak kuat dan akhirnya Mutia tuh meninggal. Ya Allah. Tapi bayi yang dikandung dia tuh untungnya selamat. Nah pas dokter ngasih tahu ke Pak Malik, di situ Pak Malik terpukul banget dan stres. Pak Malik bahkan gak mau megang anaknya sendiri. Akhirnya orang tuanya Pak Malik tuh pindah ke rumahnya Pak Malik untuk ngurusin anaknya yang masih bayi. Di situ Pak Malik jadi sering mabok-mabokan, pulang malam, pokoknya bener-bener gak peduli sama kehadiran anaknya dia ini. Akhirnya orang tuanya Pak Malik ngasih tahu ke Bu Dewi kalau Mutia meninggal pas melahirkan. Bu Dewi datanglah ke rumah Pak Malik dan ikut berbelasungkawa juga. Di situ Bu Dewi mau lihat anaknya Pak Malik sama Mutia. Akhirnya Bu Dewi tuh ngelihat anaknya yang lagi tidur di box bayi. Digendong-gendong lah sama Bu Dewi. Terus pas Bu Dewi lagi gendong, tiba-tiba Bu Dewi ngelihat di seberang box bayinya ada sosok perempuan pakai dress putih lagi ngeliatin Bu Dewi sama anak itu dengan muka kayak orang kesel gitu. Bu Dewi kaget banget dan langsung lari keluar kamar sambil gendong bayi ini. Pas ditanya kenapa sama mertuanya, dia gak mau kasih tahu kenapa. Tapi pas Bu Dewi ngeliat ke arah foto di dalam bingkai yang ada di atas meja, Bu Dewi kaget banget. Karena ternyata sosok perempuan tadi tuh Mutia. Soalnya Bu Dewi tuh selama ini gak pernah mau ketemu Mutia, apalagi semenjak tahu Pak Malik tuh nikah lagi. Nah di situ Bu Dewi bengong sambil diajak ngobrol sama mertuanya. Pas lagi asik ngobrol, gak lama Pak Malik pulang ke rumah. Pak Malik kaget banget ngeliat ada Bu Dewi di situ dan nanya kenapa ada Bu Dewi. Tapi di sini Bu Dewi baik banget sama Pak Malik dan mertuanya juga belain Bu Dewi kalau Bu Dewi tuh kesini mau jenguk bayinya Pak Malik sama Mutia. Singkat cerita, Bu Dewi berusaha ngambil hati Pak Malik lagi. Dia berusaha jadi orang yang lebih baik lah,
makin lama tuh Pak Malik jadi makin luluh sama Bu Dewi ini. Dan akhirnya mereka mutusin untuk nikah lagi. Tapi Pak Malik ngasih syarat, Bu Dewi harus di rumah buat ngurusin bayi itu dan untuk jadi ibu rumah tangga. Oke. Sebenarnya Bu Dewi kesel banget sama syarat ini. Tapi balik lagi, karena Bu Dewi tahu hidup sama Pak Malik itu jauh lebih enak daripada dia sendiri. Akhirnya dia nurutin Pak Malik untuk berhenti kerja dan jadi ibu rumah tangga. Oh, oke. Sehari-hari kalau Pak Malik lagi di kantor, Bu Dewi tuh gak peduli sama bayinya. Kalau nangis atau apa juga didiemin doang. Oh, Pokoknya tega banget sama bayi ini. Tapi kalau ada Pak Malik dan mertuanya di rumah dia tuh jadi berubah banget. Jadi sosok peduli sama bayi ini. Kelihatannya juga kayak sayang banget. iya. Sampai akhirnya pas bayinya lagi nangis-nangisnya banget, Bu Dewi sambil kesel ngedumel, masuk ke kamar bayinya dan sambil marah-marah terus goyang-goyangin box bayinya. Pas Bu Dewi lagi kesel-keselnya, tiba-tiba sosok Mutia ini tuh muncul dari pojok kamar dan lari ke arah Bu Dewi. Oh, shit. Terus lehernya Bu Dewi tuh dicekek kenceng banget sampai lehernya tuh merah-merah. Bu Dewi nangis-nangis gak berhenti dan gak lama dilepas sama sosok Mutia ini. Dan posisinya Bu Dewi ini lagi di rumah sendirian. Iya Moy, Oh, soalnya Pak Malik lagi kerja. hah? Bu Dewi nangis-nangis gak berhenti dan gak lama dilepas sama sosok Mutia. Di situ Bu Dewi takut banget dan langsung nelfonin Pak Malik buat pulang ke rumah. Pas Pak Malik sampai rumah, Bu Dewi ceritain apa yang tadi terjadi sama dia. Tapi Pak Malik tuh gak percaya karena bekas cekekannya itu tiba-tiba udah hilang merah-merahnya. Jadi Bu Dewi sebel banget kan, tapi masih nahan kesel sama Pak Malik karena mereka juga baru balikan lagi kan. Nah besokannya perasaannya Bu Dewi ini makin campur aduk. Dia ngerasa kalau bayinya Pak Malik sama Mutia ini bawa sial. Jadi Bu Dewi gak mau deket-deket sama bayi ini. Ya. Jadi kalau bayinya nangis gak diurusin lah sama si Bu Dewi, didiemin. Pokoknya Bu Dewi nunggu sampai Pak Malik pulang karena dia juga takut sosok Mutia ini muncul lagi kan. Karena Bu Dewi juga mikir ini bukan anak dia tapi anak selingkuhan suaminya kan. Ya, benar. Nah sekitar jam 7 malam pas Bu Dewi lagi asik nonton TV, tiba-tiba dia denger suara bayinya ini makin lama makin kencang nangisnya. Tapi Bu Dewi tetap gak peduli. Terus tiba-tiba ada suara kayak piring pecah dari dalam kamar bayinya. Bu Dewi kaget terus langsung nyamperin ke dalam kamar itu kan. Pas dia masuk kamarnya, Bu Dewi ngeliat bayinya ini tuh tidur. Dan keadaan kamarnya juga sunyi banget kayak gak ada apa-apa. Tapi pas Bu Dewi mau keluar dari kamarnya, tiba-tiba Bu Dewi kayak didorong dari belakang. Terus dia jatuh kejedot gagang pintu. Dan Bu Dewi tuh ngeliat ada sosok Mutia jalan pelan-pelan ke arah Bu Dewi dan masuk ke dalam badannya Bu Dewi. Jadi Bu Dewi tuh kayak kerasukan sosok Mutia gitu Moebi. Nah pas Pak Malik pulang, di malam itu tuh Bu Dewi sering bengong dan gak mau makan. Pak Malik ngajak ngobrol lah ke Bu Dewi. Tapi tatapan Bu Dewi ke Pak Malik tuh beda. Dan tiba-tiba Pak Malik tuh ngeliat yang gendong bayinya itu tuh bukan Bu Dewi, tapi Mutia. Pak Malik sebenarnya kaget pas liat Mutia. Sambil gemeter, Pak Malik nanya, "Dewi mana?" Terus Mutia jawab, "Gak usah peduliin Dewi, kita bisa hidup bahagia bareng-bareng." Oh, shit. Terus di sini Pak Malik nggak mau dan bilang, "Kalau kamu mau aku bahagia, kamu balik ke alam kamu. Nanti kita akan ketemu lagi." Tapi di situ Mutia malah marah dan bilang, "Aku nggak mau pergi. Aku nggak mau anak aku dirawat dia, disakitin dia." Tapi di situ Pak Malik ngejelasin, "Mut, alam kita udah beda. Kamu tenang aja. Aku bisa pastiin ke kamu kalau anak kita akan diurus dengan baik. Gak ada yang sakitin dia lagi." Nah karena denger janjinya Pak Malik, akhirnya Mutia tuh pergi dengan tenang. Dan gak lama badannya Mutia tuh berubah lagi jadi Bu Dewi. Setelah kejadian itu, Pak Malik ngejelasin pelan-pelan ke Bu Dewi untuk bisa sayangin bayinya Pak Malik kayak anaknya Bu Dewi sendiri. Karena almarhumah Mutia bisa ngerasain kalau Bu Dewi tuh gak seneng sama bayinya.